Oke ya, oke kita mulai ya. Jadi ini adalah materi di minggu ke-10 ya. Jadi kita coba berikan malam ini agar kalian nanti juga paham ya tentang tugasnya apa gitu ya yang mau saya berikan di akhir pertemuan hari ini gitu ya. Jadi di materi ini lanjut nyambung dengan materi sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kemarin atau tadi itu adalah minggu ke-9 itu adalah tentang eh, menyusun undergraduate thesis. Tadi kan di akhir saya katakan kalau jangan berhenti di situ gitu ya. Itu bisa kita lanjutkan ke publications gitu ya. Jadi memang lanjutannya adalah ini ya, scientific paper writing for engineers gitu ya. Jadi ya kita akan mentransform riset sekalian itu menjadi suatu publications gitu ya. Oke, ya list of contents atau TOC yang akan kita bahas ya saya nggak banyak-banyak gitu ya. Jadi ada 4 poin lah kira-kira ya. Ada kenapa sih kita perlu publikasi? Jenis-jenis apa yang bisa dipublikasikan? Terus struktur umum dari suatu paper saintifik itu apa? Gitu ya. Ya sama, nanti sistemnya juga sama. Kalian di tengah-tengah boleh raise hand kalau merasa ada yang mau ditanyakan. Gitu ya. Jadi itu usah malu-malu. Oke ya. Oke, kita awali dari case ya, study case. Jadi kita kalau dengan saya nggak pernah bicara pendapat gitu ya. Saya mengajari kalian kita bicara dengan data ya. Ya, jadi ya jangan kita mainkan pendapat. Kalau pendapat itu kan menurut saya gitu ya, feeling gitu ya. Jadi kita hindari itu gitu ya. Jadi karena kita orang science gitu ya, orang engineers gitu ya. Jadi kita selalu bicara based on data gitu ya. Oke, jadi kita bicara UPN. Kebetulan saya mengambil datanya ya mungkin agak sedikit kuno dikit ya 25 April tapi saya rasa nggak terlalu yang telat-telat banget ya sekarang masih tanggal sekitar 28 ya 3 hari yang lalu saya ambil datanya berarti ya di 3 hari yang lalu kalau saya cek ini ya jadi ya UPN tuh ada atau di dunia internasional ya jadi ini adalah Scopus Database internasional database gitu ya yang highest yang tertinggi yang paling terkenal dan lain-lain gitu ya itu hanya ada 856 dokumen yang terpublikasi mulai UPN ini berdiri sampai hari ini gitu ya sampai tanggal 25 April sih bukan hari ini ya saya hari ini juga nggak tahu ya tapi sampai tanggal 25 April itu cuma ada sekian dan penulisnya itu ada 642 orang ini bisa mahasiswa bisa dosen gitu ya jadi jumlahnya sangat-sangat miris gitu ya kalau kita boleh katakan gitu ya jadi sangat-sangat miris. Ya, jadi ini kelihatannya besar, tapi kan nggak besar-besar juga kalau kita ngomong UPN berdiri pertama kali tahun berapa gitu ya. Sampai hari ini berapa puluh tahun gitu ya. Jadi sangat dikit gitu ya. Oke, saya ambil ya dari 85 856 ini kalau saya breakdown seperti ini. Saya sendiri 196. Ini ada mungkin saya nggak tahu apakah kalian kenal apa enggak ya. Ini kan dosen FTM juga ya. Ada Bu Sari ya. Jadi ada 35, ada Bu Dia Sugandini ini dari FEB. Ada 35. Ada yang unik ya. Jadi saya sendiri itu 22% gitu ya. Jadi kontribusinya rasanya apa ya OP gitu ya. Kalau kalian bilang mungkin overpower gitu ya. Itu aneh gitu ya. Nah, itu aneh-aneh banget gitu ya. Jadi saya merasa juga aneh gitu ya. Jadi kontribusi saya terlalu besar gitu ya. Ya, saya ingin kalian juga berkontribusi. Kalau mahasiswa saya memang saya paksa bimbingan saya. Jadi bimbingan saya makanya saya katakan mereka udah di level internasional ya karena mereka bersaing dengan dosen. Jadi nanti kita lihat publikasi mereka sebanyak apa gitu ya. Jadi mereka sendiri meskipun S1 tapi tidak kalah dengan lecturer-lecturer di UPN ya. Meskipun mereka tingkatannya belum lulus juga bahkan sekarang ya. Oke, saya berharap kalian bisa mengikuti jejak itu gitu ya. Oke ya, jadi saya sendiri single player gitu ya. Itu sekian persentasenya dari yang sudah didapatkan UPN. Ya, jadi ada yang aneh sehingga ada beberapa yang mungkin nggak kontributif bahkan gitu ya. Jadi ya ini juga saya tanyakan selalu ke mahasiswa. Jadi mahasiswa kita jumlahnya berapa satu angkatan di satu semua prodi gitu ya. Di metalurgi aja saya lihat ada 100 lebih ya. Kalau nggak salah 120 atau 100 berapa mahasiswa. Betul ya kalau nggak salah ya. Ini saya nggak tahu juga jumlah pastinya. Di teknik kimia angkatan 24, angkatannya kalian ini ada 239.
gitu ya, S1 teknik kimia. Ya, itu kan jumlah yang sangat banyak ya. Jadi teknik kimia dengan teknik metalurgi aja kalau satu angkatan di total, angkatan 24 di total kan sudah hampir 400 ya, 300 lebih gitu ya. Tapi kontribusinya hampir nggak kontributif sama sekali gitu ya. Hampir ya kontribusinya hampir nggak ada 0,1% aja nggak ada gitu ya. Itu aneh. Menurut saya suatu hal yang ya kita sama-sama perlu koreksi gitu ya. Oke ya. Nah, ini ada satu mahasiswa saya ya, namanya Dibora. Tadi ada di foto gitu ya. Dia sejauh ini belum lulus, dia sekarang semester 8, udah mempublish 10 ya. Ya, dia sudah punya 10 gitu ya. Jadi sudah sangat kontribusinya kalau kita lihat luar biasa gitu ya. Jadi ya dosen kalian mungkin juga bisa kalah gitu ya. Jadi sudah nggak kaleng-kaleng ini mestinya gitu ya. Ada lagi mungkin satu mahasiswa saya ya Nafisa gitu ya. Jadi itu dia sudah punya 8. Sama, ini satu angkatan dengan Cibura gitu ya. Jadi mahasiswa semester 8 sekarang masih tugas akhir juga gitu ya. Jadi dia kontribusinya 10 dan 8. Ya ini cewek-cewek gitu ya. Ya, saya berharap ya kalian juga bisa lah seperti itu gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan saya yakin kalian juga bisa selama semester 1 seperti ini sudah punya mental yang kuat gitu ya. Karena sama Deborah dan Nafisa ini saya temukan atau saya didik sejak semester 1 gitu ya. Jadi memang ya nggak boleh lepas gitu ya. Harus sangat kuat ininya. Oke, ya sehingga di pertemuan ini saya berharap kalian bisa mulai mendobrak atau membuat culture baru gitu ya. Karena apa sih yang dilihat di luar negeri atau apa sih yang bikin kalian valuable? Itu ya publikasi gitu ya. Ya, jadi kalau kalian tidak punya publikasi, ya portofolio kalian itu nggak ada. Ya, karena mungkin sadar atau tidak, beberapa lowongan kerja itu kadang-kadang mensyaratkan publikasi. So, ya nanti kalian bisa cek sendiri. Beberapa perusahaan-perusahaan yang multinasional, bahkan yang internasional level, ya beberapa, saya nggak nyebut perusahaannya ya, beberapa mensyaratkan sudah pernah punya publikasi. Ya, terus buat apa lagi publikasi? Ya, buat kalian kalau ada yang mau lanjut S2 atau S3 bahkan gitu ya, malah itu harus. Ya, jadi kalau ada yang mau lanjut S2, S3, nggak punya publikasi, rasanya akan ya cenderung agak sulit gitu ya. Bukan ditolak ya, tapi cenderung agak sulit untuk masuknya. Ya, jadi publikasi ini punya makna yang banyak gitu ya. Jadi bukan sekedar keren-kerenan gitu ya. Wah, keren gitu ya, bukan ya. Ini 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 juga masalah gengsi dan lain-lain gitu ya. Jadi gaya sekedar keren gitu ya. Ya, oke ya. Semoga kalian bisa. Ya, saya berharap termasuk tugas nanti juga bisa kalian eksekusi dengan bagus gitu ya. Saya berharap gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi data ini miris sebenarnya gitu ya. Data yang menurut saya apa ya? Ya aneh ya, kontribusi kalian mahasiswa segitu banyaknya, dosen segitu banyak kemana gitu ya. Ya seolah-olah kalian nggak ada kontribusinya. Ini kalau kita bandingkan dengan kampus lain, jauh tertinggal gitu ya. Kampus lain ininya mungkin udah 10.000 lebih, jujur aja saya ya. Jadi ininya udah 10.000 gitu ya, bukan lagi ratusan. Ini kita aja 1.000 belum nyampe gitu ya. Ya, jadi miris lah gitu ya. Kampus lain udah 10.000 lebih, kita 1.000 aja nggak nyampe gitu ya. Jadi ya kalian bisa berkontribusi untuk macam-macam untuk itu gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, kembali lagi ke topik utama ya, the main topics yang we discuss ya today. Ya, jadi kenapa kita publish? Gitu ya. Tadi ya fakta tadi ya. Yang pertama adalah untuk membagikan hasil kalian. Hasil kalian itu kalau kalian nikmati sendiri kan nggak menarik rasanya ya. Jadi hasil kalian kalau kalian nikmati sendiri ya nggak menarik, gak ada yang tahu potensi kalian ya. Makanya tadi saya katakan beberapa perusahaan itu menginginkan publikasi karena itu ya. Oh, ternyata hasil kalian ini udah direview oleh profesor di luar. Oh, ternyata hasil kalian ini bermanfaat. Ya, karena beberapa hasil yang bermanfaat itu biasanya bahkan juga bisa jadi sumber ini kalian ya, usaha kalian ya. Kalau saya punya mahasiswa juga sama ya. Saya selalu mendidik mahasiswa saya, bimbingan saya khususnya, itu usaha atau nggak cari kerja, jujur aja ya. Saya mendidik mereka untuk berwira swasta gitu ya, usaha sendiri. Awalnya dari mana? Dari risetnya mereka, gitu ya. Makanya mereka saya ambil sejak semester 1 gitu ya. Karena saya berharap mereka siap nanti semester 8 nggak cari kerja, bahkan setelah sudah langsung atau sebelum sudah udah kerja sendiri di
ininya mereka. Memang saya didik seperti itu ya. Memang saya mendidiknya untuk tidak cari kerja, jujur aja gitu ya. Jika di teknik kimia, bimbingan saya didik mereka untuk ya membuat usaha sendiri dengan basic chemical engineering gitu ya. Jadi memang saya anti karena kalian mungkin sadar atau tidak cari kerja kan makin sulit, betul ya? Ya, rasanya kalau kalian tunggu lagi 3 tahun, saya juga nggak tahu apakah 3 tahun ini makin sulit gitu ya. Ya itu yang harus kita introspeksi sama-sama ya. Ya, apa kalian yakin 3 tahun lagi cari kerja masih Ya, mudah iya, gitu ya? benar. Ya, oke ya. Jadi itu yang pertama. Hasilnya itu kalau saya biasanya kita penting hasil itu kita sharing. Bahkan nanti kalian bisa lihat hasil-hasil bimbingan saya yang sudah di-sharing di websitenya UPN, bahkan di website luar. Ya, kalian bisa lihat. Makanya saya katakan kalau mencari data saya, silahkan googling aja. Ya, data saya atau anak didik saya silahkan di googling. Rasanya ada semua. Ya, bahkan Google mungkin bisa cerita banyak gitu ya. Ya, jadi ya karena tadi nggak ada urgensinya. Kalian simpan data itu hanya untuk kepentingan jurusan, perpus. Rasanya percuma gitu ya, atau kurang lah manfaatnya gitu ya. Malah kalau kalian sharing sebelum kalian lulus, kadang-kadang ada perusahaan tertarik, siapa tahu kalian bisa direkrut via jalur seperti itu gitu ya. Nggak berarti kemungkinan jalurnya banyak untuk saat kerja itu gitu ya. Jadi bukan jalur reguler ya, biasanya kita sebutnya sebagai close recs ya, close recruitment gitu ya. Jadi ada banyak peluang semacam itu. Terus yang kedua, contribute to the body of knowledge. Ya, kalian berkontribusi pada keilmuan ya sesuai bidang kalian. Kalau kalian dari teknik metalurgi ya ilmunya metalurgi gitu ya. Berarti material gitu ya. Ya. Terus kalian ini ya punya kontribusi dalam mendiseminasikan hasil kalian gitu ya. Sehingga penelitian itu akan berkembang gitu ya. Intinya seperti itu gitu ya. Terus meningkatkan reputasi kalian gitu ya. Ya reputasi baik itu kalian, penelitian kalian, institusi kalian, mungkin jurusan atau universitas kalian, ya banyak ya. Jadi reputasi kalian juga naik gitu ya. Jangan jangan kira gitu ya. Makanya tadi seperti Deborah sama Nafisa mungkin sekarang belum lulus tapi mereka sudah punya jalan setelah ini gitu ya. Jadi tadi 2 orang tadi contoh bimbingan saya, 2 orang itu sudah punya jalan gitu ya. Jadi mereka belum lulus tapi sekarang insya Allah sudah akan punya. Jadi mereka nggak perlu nunggu wisuda sebenarnya gitu ya. Jadi wisuda itu ya hanya sekedar seremonial mungkin untuk mereka berdua nanti gitu ya. Terus currency of academia. Jadi kalau kita belanja di luar, kalian butuh apa sih belanja itu? Butuh uang ya, belanja. Ya. Lah kalian bisa menjual diri kalian tuh pakai apa? Ya pakai ini salah satunya gitu ya. Bukan jual diri yang macam-macam ya. Jadi jangan negatif mikirnya ya. Ini jual diri dalam arti positif ya. Kalian bisa menjual diri ya dengan apa gitu ya? Dengan ini. Kalian bisa mengenalkan atau viral dengan apa gitu ya. Ya, istilahnya itu ya. Jadi makanya di sini ada istilahnya career progressions, funding, recognitions gitu ya. Jadi bisa banyak hal kita dapatkan ya. Termasuk kakak kelas kalian tadi di teknik kimia yang saya tunjukkan tadi, mereka sudah bahkan dikontrak oleh suatu ini ya badan gitu ya. Jadi kalau hasil penelitiannya mereka bagus, bahkan mereka nggak perlu cari kerja. Mereka itu malah diminta bikin industri itu jadi nol gitu ya. Mulai mulai itu sampai commissioning gitu ya, mulai cari alatnya sampai commissioning dan lain-lain. Ya, sampai ditawarkan seperti itu ya. Habis berapa miliar pun mereka dibayari gitu ya. Kemarin ada pembicaraan seperti itu. Dari mana asalnya? Dari risetnya mereka gitu ya. Lagi dan lagi dari riset. Jadi ini saya ceritakan cerita nyata gitu ya. Jadi memang mereka ditawari seperti itu. Kalau mereka berhasil, bahkan mereka nggak perlu cari kerja, kerja di saya, kerja di tadi ya industri tadi. Dari awal sampai akhir kalian yang membuat gitu ya, PFD-nya dan lain-lain ya. Jadi mereka malah dibiayai itu nanti gitu ya. Jadi mereka malah sekarang di lab itu jadi semangat gitu ya. Makanya kalau kalian nanti ke teknik kimia, khususnya ke lab saya, mungkin akan lihat banyak mahasiswa bimbingan saya hampir tiap hari nge-lab, bahkan sampai malam jam 9 jam 10 malam gitu ya. Jadi kalau di lab saya atau di kampus teknik kimia, khususnya di lab saya ya, lab itu biasanya tutupnya jam 10 malam gitu ya. Jadi pagi jam 7 sampai jam 10 malam mereka akan nge-lab gitu ya. Kalau itu bimbingan saya. Jadi mereka memang punya target lah gitu ya. Oke ya, jadi karena tadi cari kerja sulit, ya kenapa kalian nggak menjual diri gitu ya dengan hal yang positif gitu ya. Oke, mungkin kalian juga pernah lihat atau mungkin di IG atau di Edge atau di mana yang mahasiswa cewek mungkin sekarang udah lulus gitu ya dari teknik pangan kalau nggak salah pernah kan kalian. Saya lupa namanya gitu ya.
Rasanya kan dia sekarang juga sukses kan ya. Bahkan dia sekarang membuat lab sendiri di rumahnya, gitu ya. Ya, karena tadi yang bisa mengangkat kalian itu adalah salah satunya adalah research ya. Ya, jadi kalau kalian punya research terpublikasi luas gitu ya, viral bahkan rasanya akan gampang hidup kalian nanti gitu ya. Ya, jadi ya saya berharap kalian sekarang sudah mulai tumbuh jiwa-jiwa risetnya. Ya, makanya tadi saya katakan kalau saya biasanya cari mahasiswa semester 2 karena itu ya. Karena saya butuh menanamkan itu agak butuh waktu lama gitu ya. Oke, ya. Terus apa yang bisa kita tulis, yang bisa dipublikasikan gitu ya. Secara garis besar saya hanya punya 5. Ada istilahnya original research articles, review articles, short communications, conference paper, and technical reports. Lima-limanya ini berbeda, difference. Ya, original research itu ya kalau kalian tadi tesis, undergraduate tesis, kita converting gitu ya, kita publish, itu namanya akan jadi original research articles. Tapi kalau kita nggak punya data, kita hanya mereview, kita hanya mengkomparasi sekian ratus artikel, kita satukan sekian ratus artikel jadi suatu bahan bacaan, itu kita sebut sebagai review articles, gitu ya. Nah, short communication gimana, gitu ya? Kalau short communication ini lebih ke original research, tapi ini datanya nggak banyak, nggak sebanyak research artikel. Jadi nanti research kalian itu ada dua kemungkinannya. Kalau di teknik metalurgi mungkin ya, kalau datanya nggak banyak bisa jadi short communications. Tapi kalau datanya sangat-sangat banyak, itu bisa jadi original research article. Ya, jadi ada dua. Bisa di-convert menjadi dua. Short communication or original research articles. Gitu ya. Oke, conference paper itu yang seperti apa? Kalau ini adalah eh, tulisan, ya paper gitu ya artikel, tapi yang digunakan untuk conference atau ikut seminar, diseminarkan. Seminarnya bukan seminar ini ya, bukan seminar sidang kalian S1 gitu, bukan gitu ya. Seminarnya ini ya seminar di tempat yang lain gitu ya, di luar institusi kita. Ya, nanti akan saya tunjukkan ya seminarnya seperti apa. And the last ada technical reports. Ya, kalau technical reports ini sebenarnya nggak ada pembahasan dan lain-lain ya, cuma ada metodologi, hasilnya sudah cukup. Hanya menyampaikan itu. Itu namanya technical reports. Ya, biasanya technical reports ini ada di industri. Jadi ini nggak umum di kita gitu ya, tapi ini umumnya di industri. Biasanya kalian akan dengar lah nanti kalau pada waktu kerja praktek mungkin atau PKL mungkin gitu ya, mungkin akan sering dengar technical reports. Ya, tapi lima-limanya ini ilmiah. Kalau mau gratis cuma duduk di depan laptop ya kita bisa buat yang namanya review artikel. Jadi kalian sambil nunggu gini misalnya gitu ya, atau sambil nganggur misalnya di libur semester ya, biasanya kalau mahasiswa saya, bimbingan saya memang libur semester mereka nyusun review artikel. Jadi dalam waktu sebulan sampai 2 bulan, masing mahasiswa ini bisa nyusun 1 sampai 2 review artikel sambil kan liburan nggak ada apa-apa ya, nggak ada kuis, nggak ada UTS, nggak ada praktikum ya. Ngapain libur semester gitu ya? Ya kalau mahasiswa bimbingan saya kalau nggak nge-lab ya, membuat review artikel gratis gitu ya, tinggal duduk aja, modal laptop, modal wifi, simple gitu ya. Itu jadilah suatu review artikel gitu ya. Oke, nanti saya berikan contoh ya di akhir sesi nanti gitu ya. Masing-masing yang sudah dihasilkan oleh kakak kelas kalian tadi ya. Oke, jadi bentuknya ada 5 secara umum. Ya, ini umum aja. Meskipun kalau kalian nanti baca di luar ya lebih dari 5, tapi saya hanya menggolongkan yang mungkin kalian perlu tahu ya. Itu sejauh ini ya cukup 5 aja cukup gitu ya. Nanti kalau kalian udah advance ya kita bisa bicara lebih banyak gitu ya. Oke, di dalam menyusun review articles, mungkin kalian akan dengar atau nanti sampai hari kapanpun, jangan lupa istilah IMRAT ya. Jadi istilahnya atau singkatannya kita bisa singkat IMRAT. IMRAT itu ya ini ya, Introduction, Methodology, Results, and Discussions gitu ya. Itu kalau kita singkat ya IMRAT gitu ya. Jadi nanti kalau kalian cek IMRAT dimanapun atau browsing di Google ya IMRAT itu pasti keluhannya ini biasanya gitu ya. Di ya sama introduction di dalam scientific paper dengan tadi sama, metodologi sama. Cuma di sini ada pembeda. Tidak perlu literatur review. Kalau tadi menyusun undergraduate thesis itu ada literatur review, di sini scientific paper malah itu dihilangkan. Nggak boleh ada. Gitu ya. Jadi kalian malah tidak boleh memberikan suatu literatur review, malah lebih ringkas. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita akan bicara
parts by parts dari suatu scientific articles gitu ya. The first parts itu ada title and abstracts gitu ya. Judul itu harus seperti apa sih? Ya, judul itu harus yang informatif, deskriptif. Jumlah katanya nggak boleh terlalu banyak. Maksimal ya kalau bisa 20 kata. Itu sudah maksimal. Sebisa mungkin kalau nggak urgent, jangan sampai lebih dari 20 kata. Gitu ya. Keywords, ingat, ini yang banyak salah. Dan saya yakin juga kalian sering salah gitu ya. Keyword itu biasanya potongan dari title kalau kalian. Betul apa enggak? Bisa kalian akui atau enggak, itu terserah kalian gitu ya. Kebanyakan keyword ini selalu dan selalu potongan dari title. Kalau judulnya misalnya ekstraksi nikel dari tanah jarang di provinsi X. Saya yakin keyword yang kalian tulis itu pasti nikel, tanah jarang, nama metodenya, kayak gitu ya, pasti ya. Salah ya. Itu keyword itu bukan potongan-potongan dari title. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau kalian keywordnya itu adalah di potong-potong, kalau tadi apa, keyword-keyword itu disusun dan jadi title itu namanya salah, pasti salah. Jadi ingat baik-baik ya, keyword bukan part of title, gitu ya. Jadi keyword itu berbeda, very very different, gitu ya. Jadi nggak boleh sama, ya. Tapi tetap mencerminkan isi dari si scientific articles kalian. Oke ya, itu saya yakin banyak masih salah ya. Dan ini juga berlaku pada waktu nyusun undergraduate thesis tadi ya. Jadi keyword itu bukan potongan-potongan dari title ya. Ini kata-katanya berbeda dengan title gitu ya. Terus abstrak. Abstrak juga nggak boleh banyak-banyak. Abstrak itu hanya mensummarize apa sih tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Jumlah katanya nggak boleh banyak. Sekitar 150 sampai 250 kata aja cukup. Jangan over. Ya, artinya sudah orang itu udah, jadi nggak ada alasan Pak, tapi kan nggak jelas kalau sedikit. Emang apa iya orang nggak jelas gitu ya. Saya yakin 150 kata sampai 250 kata itu udah banyak gitu ya. Oke ya. Terus ini yang juga sering salah. Kebanyakan dari kalian nyusun nyusun judul itu di awal. Ya, tapi kalau saya itu salah. Judul itu harus paling akhir. Ya, setelah kalian nyusun semua part of scientific article, ya daftar pustaka, ya apapun gitu ya, semua itu jalan susun. Judul itu baru boleh ditentukan terakhir kali. Makanya kalau saya pun judul itu nggak ada ditentukan di awal. Ya, jadi kalau bimbingan saya penelitian pun kakak kelas kalian itu yang dua tadi itu juga sama. Sampai sekarang kalian bisa tanyakan, apakah dapat judul dari saya? Pasti belum dapat gitu ya. Karena judul ini selalu ditentukan di akhir. Harus di akhir. Tidak boleh di awal gitu ya. Nah, saya nggak tahu apakah kalian ini seperti itu, tapi saya melihat semuanya judul itu ditentukan dulu. Sehingga kalau konsultasi ke dosen pasti tanya, Pak, judul saya apa ya, Pak ya? Ya, pasti ya. Saya sering dengar gitu ya. Ini judul penelitian saya nanti apa ya, Pak ya? Loh, kok tanya judulnya gitu ya? Padahal kita nggak bisa tanya judul loh, kalian aja penelitian belum gitu ya. Ya, jadi jangan tanya judul ya, penelitian belum, ngambil data belum, ngolah data belum gitu ya. Nyusun draftnya belum gitu ya. Udah tanya judul ya. Tolong itu hindari. Itu kesalahan yang fatal sekali gitu ya. Jadi kalau kalian di luar negeri bahkan mungkin siapa tahu nanti ada yang sekolah ke luar gitu ya. Tolong jangan tanya itu ke profesor kalian ya. Ya, mungkin kalian kena semprot nanti gitu ya. Ya, jadi judul nggak boleh kalian tanya judul ya. Makanya tim saya pun PKM atau apapun nggak ada mereka berani tanya judul di awal ya. Ya, mereka ya tanya nanti kami kira-kira apa yang dikerjakan gitu ya. Sudah gitu ya. Kami ngerjakan apa, Pak gitu ya. Dan kami apa yang mau kamu siapkan dan lain-lain. Udah, pembahasannya stop seperti itu gitu ya. Jadi nggak ada tanya judulnya apa. Karena saya pun juga nggak bisa beri judul gitu ya. Clear ya? Title and abstracts. Oke, keyword tadi udah saya bahas sedikit di depan. Jadi keyword itu tergantung lecture kalian. Minimal 3 keywords, maksimal 6 keywords. Ya, tergantung. 5, 4 ya boleh berarti ya. Ya, jadi silahkan aja. Tadi, yang penting ada novelty-nya, mencakup tujuannya apa,
literatur gapnya ada. Jadi, dan ingat baik-baik ya, keyword itu bisa terdiri dari lebih dari satu kata. Jadi jangan mikir satu keyword adalah satu kata. Keyword bisa terdiri dari lebih dari satu kata. Tiga kata boleh. Ya, misalnya keywordnya adalah microwave assisted extractions. Ya boleh, itu kan tiga kata. Silahkan. Itu masih satu keywords. Jadi jangan mikir keywords, ya one keywords, one words. No ya. Jadi boleh lebih dari satu kata. Interjection sama, kita nggak usah ulangi ya. Interjection dengan antara undergraduate thesis dengan scientific articles ya sama lah gitu ya, nggak jauh-jauh beda ya, kita nggak perlu ulangi gitu ya. Material and method sama, rasanya juga nggak ada perbedaan gitu ya. Jadi kalau tadi juga ada materialnya apa, analisanya pakai apa, metodologinya seperti apa, pengulangannya berapa kali, ya sama. Ini sama ya, sebenarnya hanya menuangkan dan cara menuangkan aja yang berbeda nantinya, gitu ya, antara bentuk undergraduate thesis dengan bentuk scientific articles, gitu ya. Oke, result and discussion-nya sama, gitu ya. Jadi, tapi di sini ada yang membedakan sedikit, gitu ya. Jadi ada istilahnya just the facts, gitu ya. Jadi kalian melaporkan apa yang sesuai dengan hasil yang kalian dapatkan gitu ya, objektif aja gitu ya, tanpa spekulasi. Jadi jangan spekulasi karena ini udah hasil kok spekulasi gitu. Spekulasi itu kalau belum ada hasil, baru tebakan, baru hipotesa, mungkin kita bisa spekulasi gitu ya. Tapi karena ini kita udah bicara hasil, ya jangan spekulasi gitu ya, sudah based on data aja gitu ya. Oke ya. Terus dibandingkan dengan literatur terdahulu. Jadi kalau tadi di undergraduate thesis tadi ada istilahnya membandingkan dengan literatur itu ada di subbab 2.4 misalnya gitu ya, yang terakhir gitu ya, di literatur review. Tapi di sini hasil itu harus kalian bisa bandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jadi hasil kalian diinterpretasikan dibandingkan dengan literatur atau previous research gitu ya. Jadi dibandingkan apa yang membedakan, kelebihannya apa, kekurangannya apa, posisi hasil kalian sekarang gimana? Di atasnya mereka, di bawahnya mereka, atau di mana posisinya? Nah, itu yang disampaikan. Ya, oke. Kesimpulan sama, kesimpulan antara undergraduate thesis dengan scientific article sama. Kalian harus sampaikan only, kalau tadi di undergraduate thesis itu hanya bab 4-nya yang di summarize. Kalau yang di sini karena research and discussion itu ada di bab 3, maka yang di summarize adalah bab 3 di sini gitu ya, di scientific articles gitu ya. Jadi hanya beda letak atau urutan yang mana yang di summarize gitu ya. Sama diberikan feature recommendations gitu ya, sama ya, feature perspektif ya, boleh apapun gitu ya, tapi yang di summarize itu hanya bab pembahasannya saja gitu ya, sama ya, jadi tidak jauh berbeda gitu ya. Oke, kita coba melangkah lagi gitu ya. Citasinya sama, jadi tidak boleh acak-acakan karena tadi gitu ya, ya karena orang kan juga melihat tingkat kerapian kalian dan lain-lain ya. Jadi mau pakai Vancouver, mau pakai IEEE, mau pakai American Peace Organization Seven Editions gitu ya, banyak silakan gitu ya. Jadi karena kalau kalian tidak konsisten, tidak akan pernah bisa diterima. Meskipun hasil kalian itu luar biasa, penelitian kalian itu luar biasa novel, luar biasa baru, luar biasa bagusnya. Tapi kalau kalian acak-acakan dalam membuat kutipan dan daftar pustaka, saya yakin editor langsung reject artikel kalian. Paham ya? Jadi bukannya ketat dan lain-lain, tapi itu memang sudah aturan internasional ya. Jadi bukan aturan saya, bukan aturannya UPN, bukan aturannya siapapun, tapi itu sudah merujuk pada aturan internasional. Segitu ya. Oke, selanjutnya ya pilih jurnal. Ya, ya kalau ini mungkin kita bicara lebih jauh ya. Jadi di dalam memilih tempat publikasi, publikasi itu banyak macam ya. Tadi di awal ada jurnal bentuknya, ada bentuknya proceedings, ada bentuknya tadi technical reports, ada bentuknya macam-macam. Ya, biasanya kita milih bentuk itu berupa jurnal. Ya, tapi jurnal ini juga tadi kita perlu lihat skopnya. Jadi nggak asal masukkan jurnal. Nanti kita akan lihat. Nanti saya tunjukkan
sains direct ya. Mungkin saya nggak tahu apakah kalian sudah pernah dengar akses atau gimana di tugas-tugas kuliah. Tapi kalau dengan saya ya sains direct itu kewajiban ya. Jadi di kelas saya apapun mulai semester satu ya sudah harus tahu dan paham bisa baca sains direct gitu ya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Jadi caranya dan lain-lain ya. Jadi skopnya apa gitu ya, indeksnya kalau ini namanya kuartil ya, kuartil one, kuartil two, three, four ya. The highest quartile is quartile one ya, the lowest quartile is quartile four gitu ya. Jadi ya urut-urutan. Ini juga masalah price-nya kalian ya. Jadi makanya kelas kalian tadi bisa segitu besarnya karena dia udah banyak publish di kuartil one bimbingan saya gitu ya. Jadi dia sudah bangga gitu ya karena dosennya aja belum bisa di quartil one gitu ya, dosen se-UPN maksudnya ya. Ya dia sudah bisa masuk quartil one, makanya tadi bimbingan saya cukup punya over confidence gitu ya untuk kalau ada apapun gitu ya. Jadi masalah itu ya sudah karena dia udah selesai gitu ya. Terus hindari yang namanya predatory, jadi nggak semua jurnal itu bagus, ada istilahnya predatory jurnal. Jadi ini jurnal-jurnal yang memang ya kita hindari, tapi di level ini kalian tidak perlu bingung gitu ya. Karena tadi kalian punya supervisor, punya lecturer yang bisa kalian jadiin partner atau mitra untuk konsultasi, memilih tempat jurnal yang pas. Ya, banyak hal gitu ya. Makanya tadi kalian coba komunikasikan. Apalagi beberapa jurnal ini kalau kalian tahu bayarnya nggak murah. Ya, mungkin kalian bisa ini ya, bisa lihat. Saya mau tanya, hari ini dolar berapa rupiah kursnya? Ada yang ngikuti? Satu dolar berapa rupiah hari ini? Ada yang ngikuti? Berapa? Hari ini berapa? Ada yang update nggak? Satu dolar berapa rupiah? 16.800 Bang. Berapa? Agak lebih keras. 16.800-an Pak. 16.800 ya kita pegang ya. Biasanya di jurnal-jurnal kuartil one, 2, 3, 4, makin tinggi kuartilnya itu makin mahal ya. Kuartil 4 itu biasanya 500 USD biaya publikasinya. Berapa itu? Berapa juta? Ada yang bisa ngitung? 500 kalikan 16.800. Berapa? Ada yang bisa ngitung? Berapa juta? Sekitar 8 juta, Pak. 8 juta, 8 Oke, jutaan good. Bang. 8 juta ya. Oke, kita keep ya. Kuartil one itu biasanya 4.500 US. Berapa juta? Berapa puluh juta? 4.500. Sekitar Sekitar berapa? Tinggal kalikan aja kan ya. 16.800 kali 4.500 berapa? Kalkulator aja. 72 jutaan, Pak. Berapa? 72 juta. Oke, Sekitar. good Widat. Ya, 72 juta ya Widat ya. Oke. Ah, itu yang harus dibayar untuk satu artikel kalian. Makanya saya bilang, riset kalian itu harganya mahal ya. Penelitian kalian mungkin punya biaya sekian. Tapi publikasi sendiri itu punya biaya sekitar sekian. Ya, nanti saya tunjukkan. Jadi biar kita ada ada trust issue gitu ya. Nanti saya tunjukkan, benar nggak biaya publikasi. Nah, kakak kelas kalian tadi, bimbingan saya seperti Deborah, Nafisa itu sudah menghabiskan uang mungkin bisa setengah M lebih, gitu ya. Jadi kalau kalian punya tadi mereka punya 10, kalau 10 itu katakanlah bayarnya 50 juta misalnya ya, Deborah aja bisa setengah M lebih penelitiannya dia untuk dipublikasikan ya. Dan itu siapa yang nanggung ya saya gitu ya. Jadi ya saya tanggung gitu ya. Jadi ya memang apakah saya narik Deborah kan juga nggak mungkin ya, kerja belum jalan kok saya tarik gitu ya. Ya, clear ya. Jadi makanya kenapa kita juga kurang atau kalian ini di UPN juga kurang mungkin secara umum ya. Ya karena tadi ya biaya publikasi itu juga mahal gitu ya. Makanya ketika kalian bisa publikasi itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa ya. Makanya pada waktunya nanti mungkin kalian juga akan dengar. Makanya kayak seperti Deborah Nafisa kalau hanya untuk jadi wisudawan terbaik nanti itu nggak pasti dapat gitu ya. Hampir pasti dapat gitu ya. Sudah nggak mungkin lagi. Karena mungkin saingannya di satu UPN juga nggak ada gitu ya. Ya, jadi karena tadi ya pride-nya macam-macam itu sangat tinggi ya. Jadi nilainya yang harus dibayar itu sekian. Nah, kalau kalian dekat dengan supervisor, dekat dengan apa, ya itu akan di cover oleh si lecturer or supervisor. Ya, gitu ya. Jadi karena inilah makanya valuable ya. Makanya punya dampak yang besar kalau kita atau kalian sharing hasil penelitian kalian itu dalam bentuk suatu publikasi. Gitu ya. Oke, clear ya sampai sini ya. Jadi
Jurnal-jurnal yang makin tinggi kuartilnya ya makin mahal tadi ya. Mulai kuartil 4 bisa sampai 500, sampai kuartiluan bisa sampai 4.500, bahkan ada yang lebih dari 4.500 USD gitu ya. Jadi kita bayar juga tergantung US ya. Jadi kalau kemarin US-nya masih 15 berapa ya, enak aja. Sekarang saya juga mikir kalau US-nya tembus 17.000, saya juga mikir gitu ya. Wah, bisa bangkrut juga nih 17.000 gitu ya. Ya, jujur aja saya mikir juga ketar-ketir ya. Nah, ini kalau rupiah makin melemah sama dolar ya, saya ketar-ketir gitu ya. Ya, karena saya juga mengikuti dolar gitu ya. Oke, ya. Jadi price-nya scientific article ini sangat-sangat tinggi gitu ya. Impact-nya sangat banyak ke karir kalian, ke macam-macam gitu ya. Makanya kenapa kalian harus mengekspos diri kalian pada waktu kuliah ini. Ini waktu kalian sebenarnya. Makanya saya selalu katakan di mahasiswa saya, ya 3-4 tahun tuh harus kalian eksplorasi dengan luar biasa gitu ya. Nggak boleh main-main gitu ya. Oke, karena ini waktu untuk kalian ya membuat apapun gitu ya. Oke, ya nantinya ada peer review. Ya, ini sangat ketat, tapi kita nggak terlalu bicara terlalu dalam gitu ya. Jadi tadi saya katakan adik editornya akan ngecek dulu. Ngecek itu formatnya ya. Begitu format kalian daftar pustaka salah, halaman salah, ya udah kalian akan hilang gitu ya. Ibaratnya udah ditendang aja. Ngapain kita koreksi gitu ya? Kalau saya juga sama. Saya karena saya editor, saya juga itu ya melakukan hal yang sama. Ketika saya menilai punya kalian jelek ya saya tendang aja gitu ya. Mengganti kalian itu banyak gitu ya. Jadi yang ngantri daripada yang itu lebih banyak yang ngantri gitu ya. Saya buang satu, mungkin yang ngantri udah 1.000 gitu ya. Jadi saya nggak rugi buang kalian satu aja gitu ya. Makanya saya pasti selalu ketat dengan apapun gitu ya. Karena tadi kan format tuh harus sangat-sangat strict gitu ya. Oke, review ini bisa macam-macam. Sifatnya ada yang istilahnya single blind, ada istilahnya double blind. Kalau single blind ini artinya kalian atau saya sebagai reviewer itu tahu kalian identitas kalian. Tapi kalian tidak tahu saya. Tapi kalau double blind, saya sebagai reviewer tidak tahu kalian, kalian juga tidak tahu saya. Paham ya? Jadi di dalam proses review ada dua istilah yang umumnya, ada single blind or double blind, gitu ya. Jadi saya kalau saya tahu kalian tapi kan tidak tahu saya itu namanya single blind. Tapi kalau dua-duanya tidak tahu, dua pihak ini tidak tahu, itu namanya double blind, gitu ya. Oke, reviewer itu akan memberikan semacam feedback ke kalian, ya. Ya kalau kalian lagi di undergraduate thesis itu kan diuji oleh dosen penguji istilahnya ya. Tapi kalau kalian mensubmit artikel ilmiah atau scientific articles, itu diuji oleh yang namanya reviewer. Dan kita nggak tahu reviewer itu siapa. Tapi kalau seperti Deborah Nafisa tadi yang reviewernya ya biasanya profesor dari luar gitu ya. Jadi mereka sudah, ya kita nggak tahu negaranya mana. Entah Jepang, entah Eropa, entah entah Amerika gitu ya. Pokoknya kita nggak ada yang tahu gitu ya. Universitasnya manapun kita juga nggak tahu gitu ya. Oke, eh rate-nya diterima, kemungkinan diterimanya itu sangat kecil ya, bisa 5%, bahkan di bawah 5%, bahkan bisa gitu ya, sangat kecil ya. Dan revisi itu sifatnya nggak ada batasnya, jadi kalian jangan ngomong wah bisa selesai sekali revisi gitu ya. Di revisi ini sifatnya bisa berkali-kali. Kita dapat feedback revisi, reviewer nggak puas, beri feedback lagi, kita revisi, reviewer nggak puas, ya bisa seperti itu terus, kayak lingkaran setan ya bisa gitu ya. Tapi kalau sekali revisi reviewer puas ya selesai gitu ya. Jadi panjang gitu ya. Jadi ini pun tergantung nasib juga gitu ya. Jadi ada yang bilang ya nasibnya tergantung gitu ya. Karena kan disubmit di hari yang sama bisa saja selesainya di waktu yang berbeda. Bahkan selisihnya bisa sampai setengah tahun lebih gitu ya. Padahal yang submit ini sama di jurnal yang sama dan lain-lain gitu ya. Yang orangnya sama gitu ya. Nah, tapi hasil akhirnya bisa berbeda bahkan bisa setahun lebih gitu ya. Nah, jadi tergantung siapa reviewernya, editornya siapa dan lain-lain. Masih banyak faktornya gitu ya. Jadi di dalam proses peer review ini ya ketat gitu ya. Ya sama, kalau masalah etika itu sama gitu ya. Etikanya tadi menghindari ya hindari pemalsuan data, plagiarisme gitu ya. Terus yang mungkin ini penting untuk kalian ketahui, tidak boleh double submissions ya. Ini sering terjadi, bukan hanya kalian, peneliti Indonesia lah saya bilang gitu ya. Jadi peneliti Indonesia itu melakukan double submission, artinya dari X ini belum dapat kabar tapi sudah main atau dikirim lagi ke B misalnya gitu ya. Nah itu nggak boleh ya. Entah gimana caranya kalian harus nunggu dulu dari si X ini selesai gitu ya. Nah ketika begitu ada kata rejected ya kita baru boleh mensubmit di si B, C, D silahkan gitu ya. Jadi nggak boleh, tolong dihindari.
ya. Terus tadi ya, respect authorship kriteria. Jadi ya itu tolong disepakati. Autornya itu, autorsnya kan banyak ya biasanya ya. Ada kalian, ada lecturer kalian, mungkin ada teman kalian, ada adik kelas, mungkin kalau itu sama adik kelas, ya silakan. Nanti urut-urutannya akan seperti apa sih? Misalnya, gitu ya. Kontribusi terbanyaknya siapa sih? Dan kontribusinya apa? Ya, itu kadang-kadang menentukan urut-urutan nomor dari ini ya, authorship gitu ya, kepengarangannya itu ya. Nah, terus kalau kalian dapat dana, ya cantumkan. Ya, misalnya tadi, penelitian ini didanai oleh UPN misalnya ya. Kalian didanai karena dapat dana. Karena kan kalau di UPN ini ada dana riset ya, untuk S1 kan ada dana bantuan penelitian kan ada ya. Jadi nanti pada waktu kalian semester 8 atau 7 nanti, itu kan bisa mengajukan dana riset di UPN ya, dana penelitian untuk tugas akhir itu ya. Jadi ya, misalnya kalian pakai pakai skema itu misalnya, dapat dana sekian juta misalnya ya. Ya, disantumkan. Terima kasih kepada UPN telah memberikan ini. Kalau ada nomor kontraknya atau nomor hibahnya atau nomor apanya, ya silakan tentukan dengan nomor hibah sekian sekian, sekian. Ya, itu namanya disclose fundingnya dicantumkan. Ya, jadi nggak boleh nggak pemberinya siapa sih kalian ini bisa sukses. Oh, kalau pemberinya misalnya dosen kalian, ya terima kasih ke Pak ini gitu ya. Oke. Tapi yang perlu diingat, kalau dosen kalian itu bagian dari autor, dan dia memberi funding, jangan dimasukkan di funding karena dia sudah jadi autor ya. Jadi kalau dosen kalian sudah jadi autor tapi tetap memberi uang kalian, itu nggak, kalian nggak perlu ngomong terima kasih sudah diberikan si Pak X gitu ya, nggak perlu gitu ya, karena beliau sudah jadi autor, paham ya? Nah, tapi kalau kecuali beliau nggak jadi autor tapi memberikan uang ke kalian, nah itu yang bisa dimasukkan ke disclose funding ya. Jadi terima kasih sudah memberi saya bantuan fasilitas, bantuan apa misalnya uang atau ya silakan sampaikan bantuannya apa, materialnya apa misalnya gitu ya. Ya silakan. Karena bantuan itu kan nggak selalu uang ya, bisa bentuknya non uang ya, kayak fasilitas riset misalnya, kayak tempat karakterisasi misalnya, atau biaya karakterisasinya free misalnya, ya silakan disampaikan ya. Oke. Ya, ini rumus simpel ya. Jadi tesis itu tidak sama dengan paper gitu ya. Jadi kalau paper itu istilahnya adalah hasil ekstrak atau intisarinya dari suatu tesis atau undergraduate tesis gitu ya. Jadi nggak sama. Jadi bukan kok kalian, Pak, berarti kan tadi cuma menghilangkan bagian bab 2-nya aja. Bukan. Bukan. Berbeda ya. Sangat-sangat berbeda antara tesis. Memang secara konsep, undergraduate tesis dan paper tuh mirip tadi kan ya. Hanya hilang bab 2-nya misalnya ya. Tapi cara nulisnya itu very, very different gitu ya. Jadi nggak ada yang sama sama sekali gitu ya. Jadi bukan kok kalian tinggal copy paste atau menghilangkan delete bab 2 bukan gitu ya. Nanti kita lihat contoh papernya ya. Terus ini ya, sifat yang kalian masukkan di suatu publikasi itu sifatnya adalah yang hanya novel and compact ya. Jadi artinya yang bagian itu memberikan insight baru gitu ya. Jadi kalau tadi di tesis itu kan tebel ya. Tesis itu kan halamannya mungkin bisa aja 100 halaman lebih. Bahkan kalau bimbingan saya aja halamannya bisa 200 halaman lebih gitu ya misalnya. Tapi 200 halaman lebih ini bukan dipublikasikan, tapi ketika dia tulis jadi suatu paper atau scientific article itu mungkin halamannya cuma jadi 40, 30 aja gitu ya. Jadi nggak banyak, paham ya? Jadi sangat-sangat berbeda. 200 halaman jadinya cuma 30, 40 halaman. Ya, karena tadi hanya bagian-bagian tertentu aja yang bisa masuk gitu ya. Bukan semua bagian itu akan masuk. Terus clarify contributions ya, highlight unique value dari suatu research ya. Tadi ya, karena bagian-bagian tertentu yang bisa masuk ya hanya bagian-bagian yang unik aja yang kita masukkan gitu ya. Jadi nggak semua bagian bisa kita masukkan. Meskipun kalian ngomong gitu, tapi kan itu penting semua Pak yang ada di tesis kami gitu ya. Iya, kita tahu gitu ya, itu penting. Tapi namanya ini publikasi, orang kan kalau baca banyak ya mabuk juga gitu ya. Nah, ya kan seperti kalian kalau disuguhi berita di medsos, saya yakin lah kebanyakan dari kalian cuma baca judulnya aja udah menganggap paham gitu ya. Makanya banyak yang termakan hoax dan lain-lain itu karena itu ya. Mungkin baru baca judulnya aja udah merasa paham banget gitu ya. Kasus apa judulnya, wah udah lewat itu, udah nggak mau baca gitu kan ya. Nah, sama seperti itu. Ya karena ini adalah sifatnya publikasi yang akan disebarkan luas gitu ya.
Ya sebisa mungkin kan nggak perlu panjang lebar gitu ya. Sekarang kalau itu jumlahnya 200 halaman, siapa yang membaca gitu ya? Ya orang juga nggak punya waktu banyak untuk membaca itu kan ya. Nah, makanya orang hanya pengen tahu apa sih ringkasannya, summary-nya, apa yang penting, apa yang novel, dan lain-lain gitu aja gitu ya. Oke, terus eh, sifatnya ini ya. Jadi satu undergraduate thesis itu bisa lebih atau jadi satu publikasi lebih. Jadi minimal satu, tapi bisa jadi lebih. Ya, contoh seperti Deborah tadi, satu tesisnya dia, undergraduate tesisnya dia, itu bisa jadi 2 sampai 3 paper. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi jangan merasa, makanya tadi saya katakan kenapa kok ini berbeda dengan tesis antara tesis dengan paper. Karena tadi ya, karena satu tesis itu bisa jadi 2 atau 3 bahkan 4 paper bisa aja. Kalau itu sangat luas gitu ya. Nah, kalau datanya sangat banyak, analisanya sangat banyak, bagus, bisa aja dipecah menjadi 2 sampai 3 artikel gitu ya. Oke ya, jadi sifatnya itu. Tapi kalau cuma satu tesis jadi satu artikel itu sebenarnya apa ya? Ya mungkin gitu ya. Tapi kan artinya berarti datanya memang nggak banyak misalnya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi tidak harus selalu lebih dari 2 juga gitu ya. Satu pun juga boleh-boleh aja gitu ya. Oke. Ya, writing tipsnya untuk nulis suatu scientific articles yang bisa saya sarankan ke kalian ya tadi ya, grammarnya jangan di jangan ada yang error. Ya, saya tahu kita atau kalian ini kita native speakersnya itu bukan Inggris ya. Tapi sekarang ini kan untuk mentranslate itu kan banyak ya, banyak banyak software. Ya paling gampang dan umum itu kan Translate, Google Translate gitu ya. Ada Grammarly, ada lagi macam-macam gitu ya. Bahkan ChatGPT juga bisa digunakan mentranslate gitu ya. Jadi ada banyak lah zaman sekarang apa ya inovasi mentranslate. Saya paham kita atau kalian juga bukan orang in English gitu ya, tapi eh, untuk jadi bagus grammarnya ya banyak cara juga gitu ya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya akhir-akhir ini kalau tidak bisa bahasa Inggris gitu ya. Toh bahasa Inggris yang ditulis yang dipakai adalah written, not oral gitu ya. Jadi ya harusnya kan bisa gitu ya. Terus ikuti aturan. Jadi setiap jurnal itu punya template, punya aturan. Jadi jangan dibantah, jangan dilanggar. Ketika kalian langgar sedikit satu aturan saja, berarti itu udah gugur, gitu ya. Jadi kalian tidak boleh melanggar aturan atau template yang ada. Pak, di template-nya nggak ada ini, saya tambahkan section ini. Jangan juga, gitu ya. Jadi apa yang nggak ada, jangan dilanggar. Ya, kalau udah diatur, jangan dilanggar intinya, gitu ya. Nah, terus proofread ya lagi dan lagi hampir sama seperti tesis tadi. Kalian perlu proofread ya ke lecture, ke mungkin dosen penguji, ke bahkan ke yang lain ya. Ya silahkan ke lintas jurusan. Kalau misalnya penelitiannya beririsan sama teknik kimia misalnya, ya ke orang teknik kimia. Kalau dengan orang apapun ya silahkan gitu ya. Nah, itu mungkin lebih bagus sehingga dapat pandangan atau perspektif dari berbagai macam program studi gitu ya. Itu malah lebih bagus. Malah kalau kalian hanya berdiri di satu program studi malah saya rasa kurang gitu ya. Ya, sebagai penutup mungkin saya memberi tips ya. Jadi apa yang bisa dipublikasikan? Tipsnya ya, kan harus punya data yang bagus gitu ya. Data yang bagus itu dapatnya dari mana gitu ya? Ya dari tadi menyusun DOE atau Design of Experiment dari tesis tadi yang komprehensif. Kalau DOE di awal tadi, pada waktu kalian ingin melakukan penelitian atau membuat tesis tadi itu nggak bagus, saya rasa data yang didapatkan itu juga nggak bagus. Eman kalian, waktunya eman, tenaga kalian eman, uang kalian untuk riset eman, gitu ya. Jadi banyak hal yang mungkin menurut saya jadi terbuang, gitu ya. Terus kalian punya tujuan menulis itu untuk memberikan informasi, gitu ya. Bukan hanya memenuhi, oh saya nulis atau saya menulis ini hanya untuk memenuhi aja agar saya lulus. Bukan ya. Tolong hindari berpikir seperti itu ya. Jadi menulis itu jadikan semacam apa ya hobi lah, semacam apa ya kesenangan tersendiri gitu ya. Oh saya menulis ini untuk membagikan informasi loh, gitu ya. Nah jadi menulis itu bukan suatu paksaan atau suatu apa ya, suatu kewajiban gitu ya. Nah, saya nulis ini karena mengejar gelar, ya enggak juga gitu ya. Ya memang iya itu salah satunya tadi sudah kita bicarakan ya. Tapi kalau kalian berpikiran kayak gitu, mungkin menulis itu jadi berat gitu ya. Wah, saya menulis karena gelar gitu ya. Nah, terus tolong juga yang berdampak ya. Jadi hasil kerja kalian, penelitian kalian itu kalau bisa
yang punya dampak kayak tadi seperti saya cerita. Ya, saya selalu mendidik anak-anak saya itu agar risetnya mereka bisa diaplikasikan di luar gitu ya. Syukur-syukur ada industri yang mau pakai gitu ya. Nah, itu kan berdampak ya. Terus kalau berdampak kembalinya ke siapa ya? Ke kalian kan sebagai peneliti utamanya ya. Apa berdampak itu kembalinya ke jurusan? Kan juga enggak secara serta merta ke jurusan gitu ya. Berdampaknya pasti ke kalian sebagai pihak yang tadi ya melakukan research gitu ya. Ya, jadi saya katakan nih ya, istilahnya first paper milestone ya. Every great scientist started with their first publication. Jadi kalau kalian sampai lulus tuh belum pernah publikasi, hanya nulis undergraduate thesis ya. Ya, kalau saya bisa bilang atau katakan kalian agak ini, ya mungkin kalian tuh belum bagus juga gitu ya. Ya, belum jadi saintis yang sesungguhnya gitu ya. Nah, kalau kalian ingin dikatakan saintis ya sudah minimal punya satu publikasi. Gitu ya. Jadi ini tolong di ini baik-baik ya. Jadi first paper milestone. Jadi kalau kalian sampai lulus 4 tahun nanti belum punya jejak, ya itu mungkin tolong direnungkan ya. Saya juga ingin memberikan kalian advice ya. Jadi kalau kalian atau kita meninggal, yang dikenal itu apa sih? Mungkin kalau kita atau kita meninggal hari ini atau tahun ini ya, 200 tahun lagi ada yang kenal kalian enggak? Enggak ada. Tapi kalau kalian publikasi, mungkin ada yang kenal kalian. Ya. Oh, ini penelitiannya tahun mungkin mereka hidup di tahun 2200 gitu ya. Ini hari ini tahun 2025 gitu ya. Kenalnya kalian dari mana? Kita mungkin udah nggak ada di sini ya. 2200 mungkin kita semua saya yakin sudah nggak ada yang bertahan gitu ya. Tapi orang kenal kalian tuh dari tulisan kalian. Tapi kalau kalian hanya nulis skripsi, skripsi itu bisa hilang ya. Bisa hilang karena kertasnya sobek, karena apa. Tapi kalau publikasi, insya Allah tidak hilang. Kalian bisa cek di Google atau di mana. Publikasi tahun 1600 bisa kalian akses, pasti bisa ya. Apakah orang yang nulis di tahun 1600 masih hidup? Nggak ada gitu ya. Einstein pun sudah nggak ada kan, tapi hasil penelitiannya Einstein bisa kita baca sampai hari ini. Ya, yang pakai mesin ketik gitu ya, bahkan ada yang masih tulisan tangan gitu ya. Ya, manuskripnya bisa kita baca sampai hari ini. Ya, makanya selalu kalau kita di dunia akademik, yang bisa kita tinggalkan selanjutnya itu bukan warisan atau apapun ya, tapi tulisan gitu ya. Jadi kalau kalian ingin meninggalkan kenangan untuk generasi selanjutnya gitu ya, yang bisa kalian tinggalkan ya ini gitu ya, publikasi ya. Jadi kalau kalian nggak publikasi, ya sudah, mungkin kita meninggal ya meninggal gitu aja gitu ya. Orang setelah berapa abad lagi nggak kenal kalian gitu ya, nggak ada jejaknya gitu ya. Ya, jadi ya tolong di ini ya dipikir lagi gitu ya. Terus make your work count ya. Jadi jadikan effort kalian, usaha kalian gitu ya, itu valuable gitu ya di dunia, bisa bermanfaat gitu ya, punya impact dampak yang besar gitu ya. Nah, jadi ya tolong itu mulai dibangun dari sekarang gitu ya, karena waktu 3 tahun tuh nggak kerasa. Jadi kalian jangan ngomong Pak kuliah saya masih 3 tahun masih lama. Iya, kalian masih kuliah 3 tahun tuh lama gitu ya. Bahkan kalian masuk sekarang pasti udah ada yang ngeluh. Wah 1 tahun kok tugasnya udah banyak gini. Pasti ada yang ngeluh. Menganggap 1 tahun tuh selama gitu ya. 3 tahun tuh cepat gitu ya. Kalau kalian nggak ngapa-ngapain hari ini, mungkin besok-besok baru, kok udah mau wisuda. Saya yakin kakak tingkat kalian bisa kalian tanyain. Mereka hari ini pasti ngeluhnya kayak gitu ya. Ternyata saya nggak kerasa aja udah semester akhir, tapi saya merasa belum dapat apa-apa gitu ya. Ya, tolong itu mulai dipikirkan gitu ya. Oke, oke ya. Jadi ada yang mau ditanyakan itu akhir dari penjelasan saya gitu ya. Jadi di materi yang kedua itu lebih fokus ke scientific articles ya, nanti sambil kita coba saya tunjukkan ini ya Science Direct tadi ya sesuai yang tadi saya sharing gitu ya. Jadi itu ya. Saya punya quote kayak gini ya. The scientist is not the person who give the right answer gitu ya, but the one who asks the right questions gitu ya. Jadi kalau kalian uh, pengen jadi saintis gitu ya, ya sama gitu ya. Jadi saintis itu nggak selalu memberikan jawaban yang benar gitu ya. Tapi ya kalau kalian bertanya sesuatu yang benar, ya itu sudah cukup gitu ya. Makanya kalau di kelas apapun, mata kuliah apapun ya, saya sarankan ya tanya ya. Kalau itu penting untuk kalian, ya tanya yang bagus gitu ya, pertanyaan yang good, bukan yang sepele gitu ya ke lecturenya atau fasilitator atau apapun itu gitu ya. Oke ya, jadi itu saya berharap kalian ya bisa ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Oke ya, ya ini kemarin ya, tahun kemarin yang tadi saya cerita yang masalah Bimnas kemarin ya. Jadi kita berhasil sampai tiga ya, mungkin juga first time gitu ya. Jadi semuanya didominasi dari teknik kimia tadi ya, dua tim ya. Jadi ya seleksi sampai tingkat nasional teknik kimia ya tapi ini ya saya juga sedihnya karena jeruk makan jeruk ya karena mereka harus bersaing di kelas satu kelas yang sama gitu ya jadi ya dia pilihan ya artinya saya atau mereka juga harus melawan tim saya sendiri gitu ya jadi ya jeruk makan jeruk gitu ya oke ini ajang yang sangat bergengsi saya ajak kalian juga ikut PKM ya agar nantinya juga bisa tembus di timnas gitu ya karena itu ajang yang cukup bergengsi gitu ya oke ya saya mau tanyain, saya sambil saya menunggu kalian gitu ya. Oke, ini mahasiswa saya S3 ya. Jadi ini dulunya dari UNED ya, Jember ya. Sekarang ikut PMGSU S1, S2, S3 dalam waktu 4 tahun ya. Sekarang di ITS, Teknik Kimia ITS ya. Jadi ya tadi saya katakan mahasiswa saya nggak hanya kalian ya. Saya punya mahasiswa dari luar Jawa dan lain-lain ya. Banyak ya mahasiswa saya. Di ya ini keseruan di Pimnas kemarin ya. Jadi ya seperti inilah keseruannya gitu ya. Jadi ya, saya rasa kalian harus ikut juga merasakan atmosfernya yang sangat sangat luar biasa lah ya, nggak bisa diceritakan mungkin gitu ya. Oke ya, kalau ini kelas saya, gitu ya. Jadi kalau di kelas saya ya kita ya santai aja. Jadi ini angkatan kalian ya. Jadi ini angkatan 24 ya. Jadi ini teman-teman kalian kalau di teknik kimia ini angkatan 24 ya ini gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada kalian kenal atau enggak gitu ya. Jadi ini teman-teman kalian di teknik kimia angkatan 24 ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi ini beberapa bimbingan saya yang tadi ya. Jadi ya nanti pada waktunya kalau kalian ada yang tertarik jadi bimbingan saya ya silahkan aja. Bahkan syukur-syukur kalau ada yang mulai semester 2 gitu ya. Ya saya nggak tahu ya, tapi nanti silahkan kita lihat ya. Tapi saya selektif. Pada dasarnya yang jadi bimbingan saya harus melalui seleksi gitu ya. Jadi saya sifatnya memilih anak, bukan saya dipilihkan gitu ya. Jadi saya akan memilih siapa yang layak jadi anak bimbing saya gitu ya. Ya, jadi itu mungkin di teknik kimia yang terjadi di bimbingan saya aja gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan gitu ya. Jadi boleh bertanya apapun tentang apa yang kita diskusikan. Nah, ini contohnya conference ya. Jadi ini bimbingan saya ini conference ya. Jadi mereka ikut international conference kemarin tuan rumahnya Brawijaya gitu ya. Jadi ya mereka akan presentasi in English, nulisnya papernya juga in English dan lain-lain ya. Jadi ini campuran. Ada yang angkat semester 8 sekarang, ada yang sekarang semester 4 gitu ya. Ada yang ini S2, jadi ini S2 gitu ya. Di Teknik Kimia ITS juga gitu ya. Jadi ini semester 4 sekarang gitu ya. Jadi ya ini anak-anak bimbing saya gitu ya. Jadi mereka memang per year saya usahakan untuk ikut international conference gitu ya. Meskipun masih semester semester 2 semester satu nggak panjang bulu saya gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak hanya sekedar teoritis gitu ya, harus aplikatif gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya ini ya. Oke ya, oh ya satu lagi ya. Mungkin ini kemarin peringkatnya ya. Saya share peringkat timnas ya, sekedar intermezzo aja ya. Jadi kemarin kita ada 30, ada ratusan kan ya. Kalau perguruan tinggi di Indonesia itu ada berapa sih kalau kalian cek ya? Ada ribuan mungkin ya, betul ya. PTN dan PTS kalau dicek ada ribuan ya. Ya ini adalah 30 besar timnas ya. Jadi alhamdulillah kemarin kita dapat di peringkat 25 ya. Itu mungkin pertama kali juga gitu ya. Dan semua dominansinya kemarin dari bimbingan saya gitu ya. Jadi dari awal memang ada 17 tim, 17 tim itu 5 dari saya gitu ya, 12 tim itu dari semua jurusan yang lain gitu ya. Dari 17 seleksi lagi tinggal 2 tim gitu ya, tadi yang sudah kalian lihat ya. Jadi itu sudah cukup jauh lampuan itu ya. Di tahun kemarin sudah sangat jauh gitu ya. Jadi ya tahun ini kita berharap lebih bagus ya. Semoga. Saya nggak tahu apakah kalian nanti juga jadi salah satunya gitu ya. Jadi tahun ini memang saya nggak menerima bimbingan dari jurusan lain ya. Kemarin banyak banyak jurusan yang memang mau dibimbing gitu ya. Tapi ya saya masih kekeh untuk hanya bimbing teknik kimia gitu ya. Jadi ya ya cukup lah teknik kimia dulu. Mungkin tahun depan next year ya saya coba untuk menerima dari yang lainnya teknik metalurgi atau teknik apapun gitu ya. Oke ya, jadi ini 30 besar kemarin ya. Jadi ya kakak-kakak kelas kalian tumpuannya ada di teknik kimia kemarin ya. Jadi ya cukup mengantarkan gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi kalau nanti kalian ingin main-main ke lab saya ya silahkan. Ya, lab saya terbuka.
dan gampang ditemui, artinya mungkin sangat strategis gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau dia mau tanya resen gitu ya. Nanti kalau saya bisa saya jawab gitu ya. Nanti kalau tidak ya saya simpan gitu ya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup paham atau nggak paham? Ya, siapa itu? Ada yang resen tuh. Siapa? Ya, siapa? Bisa bisa ini, bisa resen. Siapa itu? Ada yang mau tanya? Cukup paham atau masih belum? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada, ini saya ajak untuk melihat Science Direct ya. Jadi ini saya share screen dulu ya. Bentar. Sudah terlihat ya? Sudah ya? Oke. Ya, alamatnya cukup simpel, sciencedirect.com. Jadi kalian bisa akses gitu ya. Mestinya kalau kalian punya akun UPN atau email UPN yang domainnya @upnyk.ac.id itu bisa mestinya ya. Jadi silakan dicoba meskipun di luar kampus mestinya bisa, tapi kalau di dalam kampus kalau kalian connect dengan WiFi kampus mestinya akses ini juga ya bisa diakses free lah gitu ya. Karena kalau enggak, ini saya coba enggak akses ya, artinya enggak login gitu ya. Ya, tinggal cukup kalian cari kalau pengen autornya ya cari autornya, kalau pengen jurnalnya apa nama jurnalnya, kalau pengen cari ya apa gitu ya. Ya, kita coba cari ya, misalnya extraction of nickel gitu ya, misalnya ya. Ini saya juga coba ya, kita sama-sama nyari gitu ya. Ya, kita coba ya. Ya, kita lihat ya. Kalau kita tidak berlangganan, ini pasti ada yang berbayar ya. Artinya tidak bisa kita akses. Yang bisa kita akses hanya yang ada tulisan view PDF seperti ini ya. Jadi kalau ini bisa di-download orang dari manapun, gitu ya. Tapi yang seperti ini artinya kalian perlu login pakai akun kalian atau kalian perlu pakai WiFi di kampus, gitu ya. Paham ya? Oke, jadi ya misalnya seperti ini ya. Ya ini saya nggak bisa akses karena ini berbayar ya. Kalau berbayar ya mungkin mau keluarnya semacam ini ya. Jadi kita lihat dulu. Ya, ada purchase ya. Jadi kalau kalian pengen lihat, oh kenapa ilmu itu mahal? Karena selain, jadi gini, kita publikasi bayar, beli satu artikel ini juga bayar ya. Jadi kalau kita lihat satu artikel berapa sih gitu ya. Mana ini satu artikel berapa ini? Ada nggak ininya? Ya, untuk industri itu 41,5 US dollar ya. Kalau untuk akademis 31,5 US. Berapa itu kira-kira? Berapa? Ada yang bisa ngitung? Berapa, Wida? Berapa? Sekitar 500.000, Pak. 500.000. Nah, paham ya? Hanya untuk membaca satu artikel ini aja, kalian tuh bayar 500.000. Makanya kalau di teknik kimia, kenapa saya minta kalian mahasiswa saya ya, kalau di teknik kimia, untuk membaca research guide. Kalian yang klaim membayar UKT mahal katanya. Berapa sih? Mungkin 5 juta. Mungkin paling mahal berapa UKT? 10 juta ada nggak nih? Ya, kadang ada yang klaim 5 juta kan. Padahal kalau kalian sehari download 10 aja 6 juta loh. Lah iya kan? Lah ya, paham ya? Jadi sebenarnya mahal murah itu relatif kalau saya UKT. Bukan kok saya ini ya, apa ya. Tapi itu relatif. Kalian manfaatkan waktu kalian untuk apa sih sebenarnya di kampus gitu ya? Kalau bimbingan saya memang kenapa harus membaca sains direct? Karena mereka tahu harga ini mahal gitu ya. Dan ini kalau mereka gunakan benar ya tadi bisa membuat lapangan kerja, bisa membuat cuan, bisa membuat macam-macam. Ya, makanya lah kalau kita publish di sini berapa sih harganya? Kita cek gitu ya. Publish di sini berapa harganya? Kita kan bisa lihat. Nah, 4.350 berapa Widar? Berapa? Publish satu artikel tuh harganya 4.350. Berapa puluh juta itu? Lebih dari 50 mestinya. Berapa? Sekitar 70-an, Pak. Nah, 70 juta. Paham ya? Jadi kalian kalau punya penelitian bagus, terus dipublikasikan, satu artikel kalian tuh publikasi, padahal kalian itu penelitian kita sendiri, nulis-nulis sendiri. Tapi kalau diterima, bayarnya 70 juta lebih.
Iya. Terus kalau ada orang lain yang download artikel kalian, satu artikel tuh harganya 600 500 ribuan gitu ya. Ini kalau akademik, kalau industri yang download harganya nambah $10. Ya, paham ya? Betapa eksklusifnya hasil penelitian kalian. Nah, itulah yang dipakai oleh teman-teman atau bimbingan saya gitu ya. Karena eksklusif sekali gitu ya. Makanya kalau dipikir-pikir ya tadi ya, kalau kalian sehari-hari rajin download atau membaca sains direct rasanya murah banget kuliah itu rasanya gitu ya. Dan bisa pakai ini rasanya sangat murah gitu ya. Makanya tolong mulai dipakai yang rajin gitu ya. Nah, di sini kan ada tulisannya ya, akses through pembangunan nasional veteran gitu ya. Ya nanti ini saya nggak bisa pakai karena ini kan di luar akses UPN dan memang saya nggak login juga gitu ya. Ya, tapi kalau saya pribadi ya langganan mandiri ya nggak pakai UPN ya. Nah, nanti silakan dibuktikan. Bener nggak keluar ini nggak gitu ya. Oke, silakan dimanfaatkan. Itu kan salah satu fitur kalian sebagai mahasiswa ya. Ya, diberi fasilitas mahal nggak dimanfaatkan ya. Karena nggak semua kampus langganan sains direct ya. Jujur aja. Di Indonesia nggak banyak kampus yang langganan ya. Oke ya, jadi silakan dimanfaatkan. Ini baru satu artikel ya, kita lihat lagi ya. Jadi ekstraksi nikel aja banyak yang dipelajari ya, metodenya gitu ya. Ada, ini tadi saya katakan ada yang namanya research article, ada yang namanya review. Jadi kalau review ya mengkoleksi aja gitu ya. Tapi kalau research article tuh ya yang kalian teliti di undergraduate thesis kali ya. Ya, nah terus yang bisa dibaca ya kita lihat. Ini misalnya gratis nih, bisa dibaca. Kita baca aja gitu ya. Nah, hasil artikel itu seperti apa sih? Saya ingin tunjukkan ke kalian, saya ingin kenalkan, gitu ya. Artikel research artikel seperti apa sih, gitu ya. Nah, research artikel ya seperti ini kira-kira, gitu ya. Halo, ya ini Cina Geology, gitu ya. Jadi kita baca loh, seperti ini. Hasilnya beda, ya. Loh, ya. Nah, data-data ini ya datanya dia sendiri, ini bukan copy paste, dia juga gambar-gambar data peta ini sendiri, gitu ya. Nah, overview boleh lah alat-alat mungkin ininya ya. Eh, tanahnya ya, ada limonit, ada clay, ya, ada tanah-tanahnya gitu ya. Nah, terus di limonitnya ada fraksi masanya Ni berapa persen sih, MgO magnesium oksida berapa persen sih, silika SiO2 berapa persen sih, kobalt berapa persen sih. Ya, ini menarik gitu ya. Nah, ke depan kan kalian juga mungkin punya kepikiran, oh ya, kalau gitu saya ekstrak aja di rumah saya gitu ya misalnya. Nah, proses di industri gimana? Nah, kalau kita punya bantuan laterite ore gitu ya, di industri ya biasanya kayak gini, ada drying, ada sintering, ada macam-macam kayak gini, kalsinasi sampai macam-macam gini ya. Nah, sampai nanti diperoleh hasil nikelnya misalnya lu. Ini di industri pasti kayak gini gitu ya. Jadi makanya kenapa industri bisa download karena ini juga bisa dipakai di industri gitu ya. Jadi sangat banyak. Lah, tadi saya katakan juga ini perbandingannya misalnya. Oh, perbandingan dengan metode sebelumnya gimana ya? Di sini ada di tabel 3 misalnya gitu ya. Nah, banyak sekali. Nah, terus saya ngolahnya sekarang gimana? Ini metodenya Tian, ya. Makanya diberi citasi di sini ya. Nah, metodenya Tian tuh kayak gini nih. Jadi kalau ngekstraksi sampai jadi nikel, nah, dari laterite ore diapain gitu ya. Nah, oke ya. Jadi ya silakan kalian berkreasi gitu ya. Jadi ini adalah contoh ya. Ini saya lupa ini bentuk artikel review atau enggak. Nah, mestinya ini semacam review gitu ya. Ya, ini review mestinya ya. Oke, kita cari yang research ya. Coba ya. Oke, kita cari research yang free gitu ya. Jadi di sini kumpulan ratusan juta artikel ya, kalian nggak kurang-kurang ya. Jadi kalian sehari download 10 aja udah berapa juta gitu ya. Nah ini nih, ini. Nah ini menarik. Kalau ini mengekstraksi vanadium dan nikel gitu ya. Nah, misalnya seperti inilah, ini research ya, halamannya nggak banyak ya. Kalau riset itu langsung masuk bab 2. Tadi saya katakan masuk bab 2 seperti ini ya. Bab 2 materialnya apa? Metode eksperimennya gimana, leachingnya gitu ya. Oke, ini leaching-leaching udah pernah dilakukan orang lain tuh kayak gini misalnya gitu ya. Nah, ini udah pernah dilakukan, tapi dia ingin melakukan apa sekarang leachingnya di sini? Beda pastinya gitu ya. Nah, apa yang mau dipelajari? Nggak banyak ya. Oh, saya hanya ingin mempelajari efisiensi misalnya gitu ya. Nah, boleh aja. Nah, datanya kan cuma seperti ini gitu ya.
Nah, ini yang menarik gitu ya. Nah, prosesnya gimana kalau diterapkan di industri sebenarnya? Ya, kita buat prosesnya, flowchart-nya. Nah, nah, ini ya yang kalian gali harusnya selama 4 tahun kuliah ya mungkin dapatnya kayak gini gitu ya. Artinya, nah daftar pustaka ya ini tadi saya katakan sebagai pemberi hibahnya siapa ya. Misalnya di sini kita ngomong pemberi hibahnya adalah Natural Science Foundation for Young Scientists gitu ya. Nomornya sekian. Ya, tulis nomornya. Ya, kalau nanti kalian dapat dari UPN bantuan penelitian mahasiswa ya tulis juga nomornya berapa kalau ada nomornya. Ya, terus referensinya harus strict gitu ya. Tipenya apa? Ini kalau kalian cek referensi ini nggak ada yang acak adul gitu ya. Semua satu style gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sambil lihat-lihat ini. Ya, boleh gitu ya kalau ada yang mau tanya. Oh, oke, ada yang mau tanya ya. Jadi untuk absen sesuai jam mata kuliah kalian ya. Jadi absensinya sesuai jam mata kuliah dan harinya ya. Jadi meskipun kita ketemu malam ini absensinya sesuai ya, sesuaikan ya. Oke, terus next lagi ya. Kalau kita lihat, ya, kebanyakan berbayar ya. Ya, ada yang memisahkan antara kobalt dengan nikel dengan menggunakan solvent extractions gitu ya. Pelarutnya ini ya, Cianex 272 loh misalnya. Apakah itu nggak penting misalnya? Lah kan itu kan bisa kalian terapkan di mana rumah kalian di mana misalnya gitu ya. Kalau tertarik, oh iya, saya punya kepikiran apa gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi banyak hal yang mungkin kalian bisa menarik gitu ya. Nah, misalnya saya yakin kalian punya kesukaan bidang tertentu lah gitu ya. Nah, oke ya, ada yang mau ditanyakan? Silakan sambil saya juga ini ya menunggu kalau ada yang mau ditanyakan ya. Ada yang mau ditanyain? Ya, sambil saya lihatkan ini kalian apa salah satu penelitiannya bimbingan saya ya. Bentar. Bentar. Ya, ada yang mau ditanyakan sambil saya sharing ini. Nah, ini contoh yang kemarin ya. Ini bimbingan saya yang tadi ya, dari Bora sama Nafisa tadi ya. Nah, kalau kalian lihat, ini salah satu paper mereka ya. Jadi penelitian mereka yang membuat ini ya, hanya mengeringkan daun kemangi gitu ya. Jadi ya datanya ya dibuat sebagus mungkin ya. Kalau mereka memang buatnya agak rumit seperti ini ya. Di ya ini model matematis gitu ya. Jadi saya nggak tahu kalau ini di ada nggak nanti gitu ya. Tapi kalau mereka memang saya ajarkan untuk karena saya bidangnya matematis ya, mereka ada banyak model matematis ya, termasuk ini kan ANOVA gitu ya. Kalian kan tadi sudah saya katakan ada ANOVA gitu ya, statistikanya gitu ya. Ya, nanti silakan dipakai gitu ya. Nah, ini contoh, contoh yang memang konkret gitu ya. Oke, terus ya kalau ini contoh review artikel ya. Jadi kalau tadi research artikel, tadi mungkin ada yang tanya review artikel gimana? Ya, ini contohnya juga gitu ya. Ini contohnya mereka bikin ya. Jadi ini kakak kelas kalian ya 2023. Ya mereka bikin review artikel ya semacam ini. Mereka cuma modal laptop aja gitu ya. Gak modal data apapun ya, hanya duduk doang gitu ya. Mempelajari ini, mereview sebanyak ini gitu ya. Ini mungkin berapa ratus ini ya. Ya adalah ini lebih dari hampir 200 jurnal mereka collecting gitu ya. Agar jadi satu kesatuan gitu ya. Nah jadi ya tergantung. Dan yang agak baru mungkin ini ya. Ya.
Yang agak baru mungkin kemarin ada yang bikin ekosemen ya. Mungkin sekalian cari nanti ya, silakan. Mungkin ada lah beritanya ya. Di ya mereka mau mencoba membuat semen yang lebih green gitu ya istilahnya. Nah, sebenarnya mungkin ini kan lebih ke bidang kalian, mungkin ya ke metalurgi juga gitu ya. Jadi membuat semen yang lebih green, lebih bagus gitu ya. Jadi ya hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi mereka ya bisa dipublish dan kemarin ada tawaran ya dari pengusaha atau apa kalau nggak salah dari Bali gitu ya. Ya, jadi ya saya buktikan ya kalau hasil penelitian kalian itu sebenarnya juga bukan hasil yang pure, hasil disimpan aja gitu ya. Kalau menarik pasti ada orang yang kontak kalian gitu ya. Oke ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Ada? Sudah paham? Oke ya. Jadi beberapa hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi tentang publikasi ya. Mungkin mungkin jauh dari kalian sekarang emang jauh gitu ya. Jadi makanya saya nggak terlalu minta kalian untuk publikasi dan lain-lain ya. Karena memang butuh waktu sekali gitu ya. Karena untuk satu pertemuan pasti nggak mungkin gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup? Kalau cukup kita bisa ke tugas ya. Saya sampaikan tugasnya sekalian ya. Jadi yang tugas yang perlu dikumpulkan di minggu depan itu apa gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke tugas? Saya sampaikan tugasnya apa? Cukup Pak. Cukup. Oke.